Oke, kita bertemu lagi secara asinkronus ya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengantar statistika distribusi diskrit lanjutan yaitu binomial negatif, geometrik, sama Poisson. Mungkin dari kalian akan banyak sekali pertanyaan ya terkait distribusi ini. Nanti kita akan mungkin eh, sebelum tanggal 30 mungkin nanti kita bisa untuk melakukan luring jika suasananya sudah kondusif. Oke, di sini ada binomial negatif. Jadi distribusi binomial negatif sederhananya adalah distribusi hasil percobaan Bernoulli yang diulang sampai mendapatkan sukses ke K. Jadi misal saya melakukan percobaan sebanyak 10 kali. Kemudian saya ingin mencari sampai dengan 5 kali saya sukses. Berarti itu maksudnya ranahnya adalah distribusi binomial negatif. Kita punya fx di sini atau biasa juga disebut dengan PMF ya. Probability mass function untuk discrete distribusi di mana bernilai x min 1 kombinasi k min 1 P pangkat K dikali dengan 1 min P pangkat X min K untuk X sama dengan K, K plus 1, K plus 2 sampai K plus N atau K plus tak hingga. Dan akan bernilai 0 untuk X selain ini. Jadi maksudnya 0 ini, 0 lainnya ini artinya adalah dia akan bernilai 0 jika X misalnya bernilai negatif. Misalnya ya. Dengan P adalah peluang sukses dan X adalah jumlah percobaan sampai mendapatkan sukses ke K. Tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi jika saya melakukan 10 kali, saya menghitung berapa saya sukses banyak 2 kali. Kemudian K, jumlah sukses yang K adalah jumlah sukses yang muncul. Cukup sederhana ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, binomial negatif mempunyai rumus rata-rata atau ekspektasi ya. Di mana ekspektasi X atau rata-rata untuk kasus binomial negatif adalah K per P atau jumlah sukses dibagi dengan peluang ya. Ini adalah jumlah sukses kalau nggak salah ya. Jumlah sukses dibagi peluang sukses. Sedangkan variansnya untuk binomial negatif adalah K dikali dengan 1 min P dibagi dengan P atau K dikali dengan atau jumlah sukses dikali dengan 1 min peluang sukses dibagi dengan peluang sukses. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Temukan peluang bahwa seseorang melempar 3 koin akan mendapatkan ketiganya angka atau ketiganya gambar pada pelemparan kedua ya dari 5 kali total lemparan. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah pada pelemparan kedua atau 2 kali lemparan ya, 2 kali sukses lah intinya. 2 kali sukses dari 5 kali total lemparan. Jadi yang ingin kita cari K-nya adalah sama dengan 2. Ya, dengan menggunakan kaidah negatif binomial, maka didapatkan X-nya 5, K-nya 2, P 1/4. Dari mana P bisa 1/4? Oke, di mana peluang suksesnya adalah gambar-gambar-gambar atau angka-angka-angka. Berarti kita punya di sini 2 event. Sementara sampel space-nya adalah apa ini sampel space-nya yaitu gambar-gambar-gambar, gambar-gambar angka, gambar angka-gambar, angka gambar-gambar, gambar angka-angka, gambar, sorry, angka gambar angka, lalu apa lagi? Terakhir angka-angka-angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang 1 ini ya. Angka-angka gambar belum ya. Angka-angka gambar. Sehingga di sini sampel space-nya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan peluang sukses yang ingin kita highlight atau yang ingin kita adalah ketiganya angka atau ketiganya gambar. Jadi salah satu benar ya.
Maka kita punya 2, berarti 2/8 sama dengan 1/4. Sehingga P suksesnya adalah 1/4. Maka kita substitusi pada fx binomial negatif tadi ya. X min 1 adalah 5 min 1, K min 1 berarti 2 min 1, lalu 1 per P di mana, sorry, ini adalah 1, sorry, ini maksudnya adalah P ya, berarti ini 1/4 pangkat K di sini, 1/4 pangkat 2 dikali dengan 1 min P X min K. Jadi 1 min P berapa? 4/4 dikurang 1/4 adalah 3/4. Dia pangkat X min K, 5 min 2. Sama dengan ini hasilnya, 37/256. Selanjutnya, kita masuk ke distribusi geometrik. Distribusi geometrik diaplikasikan dalam percobaan Bernoulli, diulang beberapa kali sampai mendapatkan sukses yang pertama. Ingat ya, berbeda ya. Kalau tadi adalah jumlah K sukses pada X percobaan, sedangkan yang ini adalah jumlah sukses yang pertama pada X percobaan. Ya. Jadi kalau saya ingin 10 kali, berapa peluang akan terjadi sukses pertama, seperti itu. 10 kali percobaan, maka berapa peluangnya terjadi sukses pertama pada 3 kali percobaan misalnya. 3 percobaan. Nah, seperti itu. Fx-nya cukup sederhana, di mana dia adalah P dikali dengan 1 min P pangkat X min 1, di mana P adalah peluang sukses untuk X sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dan akan bernilai 0 jika X negatif lainnya, selain 1, 2, dan seterusnya. Dengan X jumlah pengulangan sebelum mendapatkan sukses yang pertama. Oke, untuk rata-rata, ekspektasi dari geometrik adalah 1 per P. Untuk varians dari geometrik adalah 1 min P dibagi dengan P kuadrat. Untuk ekspektasi mungkin akan kita bahas berikutnya. Setelah distribusi kontinu, kita akan membahas tentang apa itu ekspektasi. Nah, selanjutnya, temukan contoh soal dari geometrik. Temukan peluang seseorang melempar sebuah koin sebanyak 4 kali untuk mendapatkan gambar. Berarti X-nya 4 dan P sama dengan setengah. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya 1/2 dikali dengan 1 min P. 1/2 pangkatkan 4 min 1. Maka hasilnya adalah 1/16. Cukup mudah ya. Kita lanjutkan lagi di distribusi diskrit yang terakhir, yaitu distribusi Poisson. Adalah kasus khusus dari distribusi binomial, di mana distribusi binomial akan menjadi distribusi Poisson ketika N mendekati tak hingga dan P mendekati 0. Dengan Fx sama dengan E pangkat min lambda, lambda pangkat X dibagi dengan X faktorial. Untuk X sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dengan lambda adalah rata-rata kejadian sukses setelah sekian kali percobaan, dan E adalah log natural yang nilainya adalah 2,7183. Rumus rata-rata atau ekspektasi untuk Poisson adalah ekspektasi X-nya lambda, untuk variansnya, var X-nya juga sama dengan lambda. Dan Poisson ini merupakan distribusi yang equilibrium. Equilibrium, di mana nilai ekspektasi X sama dengan var X. Selanjutnya di sini ada contoh soal. Rata-rata jumlah hari sekolah ditutup karena salju selama musim dingin di beberapa kota di bagian timur Amerika adalah 4 hari. Berapa peluang bahwa sekolah-sekolah di kota akan ditutup selama 6 hari? Jadi cukup sederhana ya. Kita ingin mencari Fx sama dengan 6. Kita ketahui lambdanya sama dengan 4. Langsung saja kita substitusi Fx sama dengan 6. P min 4, 4 pangkat 6 dibagi dengan 6 faktorial. Hasilnya adalah ini, sama dengan 0,1042. Atau saudara juga bisa melakukan perhitungan melalui Fx sama dengan 0, ya. Fx sama dengan 0
sorry, maksudnya adalah fx kumulatif ya, penjumlahan kumulatif dari sigma x sama dengan 0 sampai dengan 6 fx ya, kemudian dikurangkan seperti ini. Maka hasilnya akan sama dengan juga ini. Dan ini kita bisa lihat di tabel yang ada di buku Walpole. Oke, selanjutnya ada tugas di sini, klasifikasikan kasus berikut berdasarkan distribusinya, lalu kerjakan. Kalau nggak bisa ngerjakan, cukup klasifikasikan saja. Yaitu pada Walpole halaman 180 sampai 81 nomor 567. Misalnya 5 ini kasus apa? Kasus distribusi binomial atau apa. Seperti itu. Jadi sekian dulu untuk asinkronus pada chapter kali ini. Saya cukupkan ya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai berjumpa lagi.